Di Breaking News, sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau pantauan hilal di kawasan Bali. Sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Igede Nyoman Wiryadinata. Selamat sore, Beli Nyoman. Seperti apa pantauan hilal di sana? Silakan. Ya, Heranov, saya berada di Pantai Sekeh, tepatnya di belakang Hotel Patra Jasa di Tuban, Badung, Bali. Dan kalau kita melihat memang cuaca tidak hujan, tidak gerimis, namun mendung tipis terlihat di arah barat maupun di atas dari tempat pemantauan ini. Dan kalau kita lihat, Heranov, kalau berkaca dari pemantauan tahun-tahun sebelumnya, penentuan Syawal, ketika misalnya awan menutupi ataupun hanya mendung tipis saja, sangat sulit walaupun menggunakan alat teleskop untuk memantau hilal. Artinya nanti di pukul 18.19 memang Bali, artinya daerah Bali, matahari terbenam dari Pulau Bali, dan nanti pada saat itu akan dimulai pemantauan hilal yang dilakukan tidak hanya oleh BMKG, namun ada dari ormas Islam yang melakukan ataupun membawa teleskop. Kalau kita lihat di sini ada teleskop dari milik BMKG, kemudian di sebelah ada teleskop milik DPW LDI Bali yang akan memantau secara kasat mata dengan menggunakan teleskop untuk melihat apakah hari ini hilal bisa terlihat. Dan kalau kita lihat dari sebelah sini, Kementerian Agama Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Bali sudah datang sejak pukul 16.30 untuk nanti menyaksikan. Tidak hanya dari Kementerian Kanwil, mereka juga ada ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, termasuk ormas Islam lainnya, termasuk juga Pengadilan Agama. Tidak hanya Kota Denpasar, Badung, juga Tabanan yang akan menyaksikan, yang nanti akan istilahnya menyaksikan pemantauan hilal, apakah nanti terlihat dengan kasat mata menggunakan teleskop ataupun tidak, karena cuaca sangat mendung ataupun terlihat mendung dan sangat mengganggu pemantauan hilal. Dan saya sudah bersama, maaf Mbak, dengan Mbak siapa? Nuzul Laili, Selaku apa Mbak? Kapokja Manop Geofisika BBMKG Wilayah 3 Bali. Mbak, kalau kita lihat kan kondisi mendung tipis, apakah hilal nanti bisa dilihat dengan kondisi seperti itu saat nanti, walaupun menggunakan teleskop seperti itu? Kalau kita lihat dari cuaca saat ini, kemungkinan itu kecil ya kalau terlihat. Tapi dari perhitungan kita, untuk hilal sendiri itu sepertinya sudah masuk, karena sudah 5,6 derajat untuk hilalnya, dan elongasinya di 8,3 derajat. Sebenarnya perhitung itu sejak kapan Mbak bisa diketahui, seperti Mbak bilang 5,3 itu? Itu sudah ada di program kami, sudah bisa kita hitung dari siang tadi sudah bisa kita dapatkan. Terima kasih Mbak Elin. Ya, walaupun perhitungan secara matematis, artinya dengan menggunakan bantuan komputer sudah dilakukan oleh pihak BMKG, namun tetap dilakukan pemantauan secara kasat mata dengan menggunakan teleskop. Dan hasil dari pemantauan ini, baik dengan menggunakan data matematis, termasuk juga pemantauan hilal secara kasat mata dengan menggunakan teleskop, akan dilaporkan ke Kementerian Agama yang ada di Jakarta untuk dilakukan sidang isbat yang rencananya akan dilakukan malam ini untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Artinya apakah besok akan Lebaran atau Idul Fitri ataukah sehari setelahnya. Kita akan menyaksikan nanti sidang isbat yang juga akan di breaking news secara langsung oleh CNN Indonesia TV. Heranov. Baik, Beli Nyoman, terakhir bagaimana kemudian antusiasme warga di sana untuk menyambut Lebaran? Silakan. Ya, Heranov, kalau kita lihat memang tidak hanya artinya umat Muslim yang menyambut Hari Raya Idul Fitri, di mana juga pada saat yang bersamaan juga hari libur nasional akan termasuk juga cuti bersama. Artinya banyak juga umat Muslim yang melakukan mudik ke kampung halaman, dan puncaknya kalau kita lihat di hari Sabtu maupun hari Minggu kemarin, ribuan orang membludak menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapang untuk menuju ke Pulau Jawa, termasuk juga menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Nah, kalau misalnya hari ini sudah dinyatakan atau besok sudah diputuskan Idul Fitri, mungkin sebentar lagi atau nanti akan dilakukan takbiran yang kalau kita lihat Bali juga banyak kampung-kampung Muslim yang memang
menjadi tempat mudik bagi mereka yang keluarganya ada di Pulau Bali, misalnya di kampung Muslim yang ada di Kecicang, Karangasem, di mana mereka tidak pulang kampung walaupun mereka berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, namun justru keluarga mereka yang berada di luar Bali yang pulang kampung ke Dusun Kecicang misalnya di Karangasem. Jadi tidak hanya mereka melakukan mudik keluar Pulau Bali, namun banyak juga yang datang ke Pulau Bali tidak hanya untuk melakukan Idul Fitri bertemu keluarga, namun juga liburan selama libur panjang yang ada ataupun ditetapkan oleh pemerintah. Heranov. Baik Nyoman, tertarik dengan kampung Kecicang dan juga Karangasem tadi, kampung Muslim yang ada di Bali. Bagaimana kemudian agenda mereka pada malam ini? Apakah ada pawai obor yang akan digelar di sana? Mungkin Anda punya informasi ini? Beli Nyoman, Anda mendengar suara kami di studio? Baik, terima kasih untuk laporan Anda, IGD Nyoman Wiryadinata langsung dari Bali.